Hai guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Tidak semua orang memiliki nyali untuk bertahan hidup di dunia luar, apalagi dengan kondisi wilayahnya yang sangat menyeramkan. Berikut ini Serba 3 mengupas tempat paling berbahaya di muka bumi. Yuk mari kita simak sama-sama videonya. Yang pertama adalah Da Queima da Grande, dikenal sebagai Pulau Ular. Sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai bagian tenggara Brasil. Pulau yang masih termasuk bagian dari negara bagian Sao Paulo, Brasil ini memiliki lahan seluas 43 hektar. Pulau ini dikenal sangat berbahaya karena menjadi rumah bagi golden lancehead, ular beludak yang sangat berbisa dan berbahaya di muka bumi. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, selama periode yang dikenal sebagai Holocene awal, permukaan laut global naik sekitar 60 meter. Sebagai akibat dari perubahan massa es dan aliran es pesisir yang pecah. Kenaikan ini menyebabkan Pulau Ilha da Queima da Grande terpisah dari daratan Brasil, yang berarti ularnya menempuh jalur evolusi mereka. Stephen P. Matschkes, profesor yang berspesialisasi dalam evolusi ekologi dan toksinologi di Fakultas Ilmu Biologi, University of Northern Colorado, Amerika Serikat, mengatakan bahwa golden lancehead adalah spesies pulau yang tampaknya paling dekat hubungannya dengan bentuk daratan. Botrop jararaca yang sekarang diisolasi dari spesies tersebut. Menurut Matschkes, karena habitat pulau yang kecil dan banyaknya burung yang menjadi mangsa ular ini, ukuran racun dan pola warna ular berevolusi secara berbeda. Dari Discover Magazine melakukan sebuah studi komprehensif yang dilakukan pada tahun 2008 mengatakan, Ilha da Queima da Grande kemungkinan besar adalah rumah bagi sekira 2.000 hingga 4.000 ular golden lancehead. Meskipun mereka relatif melimpah di pulau ular ini, menyatakan fakta bahwa ular golden lancehead hanya ada di pulau ini, berarti mereka dianggap sebagai hewan yang sangat terancam punah. Golden lancehead tidak mewakili risiko yang lebih besar bagi manusia daripada banyak spesies ular beludak bothrops lainnya. Jadi, Matschkes menyimpulkan gagasan bahwa ular itu sangat mematikan kemungkinan besar tidak hanya mitos. Tidak ada catatan resmi tentang golden lancehead yang menggigit manusia. Tetapi beberapa ahli memperkirakan bahwa racun hemotoksik ular dapat menyebabkan degenerasi organ, serangan jantung, kelumpuhan otot, atau dalam skenario terburuk adalah kematian korban. Yang kedua adalah Death Valley. Seperti namanya yang berarti lembah kematian, tempat ini masuk daftar tempat paling berbahaya di dunia. Death Valley merupakan sebuah lembah gurun yang berada di perbatasan California dan Nevada, Amerika Serikat. Death Valley alias lembah maut menawarkan pemandangan kontras dan menarik untuk dijelajahi. Mulai dari salju yang membekukan padang rumput dengan bunga liar hingga dataran gurun yang seolah tanpa ujung. Padahal menyimpan bahaya yang sangat mematikan. Tempat ini dikenal sebagai salah satu tempat terpanas di bumi, di mana suhunya tertingginya pernah tercatat di angka 56,7 derajat Celcius. Terbayangkan bagaimana panasnya tempat ini. Meski berbahaya, Death Valley menjadi salah satu objek wisata populer di Amerika Serikat. Banyak wisatawan dari berbagai negara penasaran dengan tempat ini. Apakah kalian berminat untuk mengunjunginya? Kalau berminat, silahkan tulis komentar kalian. Dan yang ketiga adalah meledaknya reaktor nuklir Chernobyl, Ukraina. Bencana dimulai ketika sedang dilakukan pengujian sistem pembangkit reaktor nuklir pembangkit Chernobyl tanggal 26 April 1986. Reaktor nomor 4 terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba yang tak diduga. Dan ketika pekerja sedang mencoba mematikan dengan sistem darurat, terjadi lonjakan daya sangat tinggi menyebabkan tangki reaktor pecah diikuti dengan serangkaian ledakan uap yang mengandung radiasi nuklir menyembur ke udara. Kejadian ini melepaskan moderator neutron grafit di reaktor ke udara sehingga mengakibatkan kebakaran yang hebat. Kebakaran yang dihasilkan berlangsung seminggu penuh dan melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas. Menurut data resmi pasca Soviet, sekitar 60% debu jatuh di Belarus. 36 jam setelah insiden ini, otoritas Soviet memberlakukan zona radiasi seluas 10 km, yang menyebabkan evakuasi cepat sebanyak 49.000 orang beserta hewan mereka, terutama pemukiman penduduk terbesar dekat reaktor. Di kota Pripyat, evakuasi korban tidak dapat dilakukan pada saat itu, karena jalanan keluar kota dipenuhi dengan debu yang berisi partikel nuklir di dalamnya, yang berakibat seluruh penduduk disarankan untuk berdiam diri di rumah sebelum tim evakuasi pemerintah datang. Karena debu terus-menerus dihasilkan semakin membuat wilayah radiasi membesar. Memaksa pemerintah Uni Soviet membuka zona evakuasi lebih besar lagi dari 10 menjadi 30 km.
Hal ini memperburuk keadaan mengakibatkan 68.000 penduduk harus segera dievakuasi, termasuk dari kota Chernobyl sendiri. Survei dan deteksi dari zona terisolasi aman menyebutkan bahwa total ada sekitar 135.000 orang pengungsi jangka panjang. Dan jumlah ini naik hampir 3 kali lipat menjadi 350.000 orang pada dekade setelahnya, antara tahun 1986 sampai dengan tahun 2000. Bencana ini meningkatkan evaluasi mengenai pembangunan reaktor di seluruh dunia dan mengakibatkan ratusan proposal reaktor nuklir, termasuk diantaranya yang sedang dibangun di Chernobyl 05 dan 6 akhirnya dibatalkan. Insiden ini juga meningkatkan perhatian mengenai tingkat keamanan di industri tenaga nuklir Soviet. Hal ini memaksa pemerintah untuk lebih terbuka mengenai prosedur dalam pengerjaan dan kepentingan tujuannya. Pemerintah Uni Soviet yang berusaha menutup-nutupi bencana ini menjadi kewalahan karena begitu banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih